Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo udah pada sarapan semua belum? Ya, di sini ibu mau kita sama-sama mau belajar tentang daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses atau tahapan hewan itu berkembang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu mau absen dulu nih. Hanifah hadir, Zahra hadir, Kenikmah, Vidya, Umu hadir semua ya anak-anak ibu. Di sini kita mau belajar tentang daur hidup hewan. Nah, dalam daur hidup hewan itu macam-macam nih anak-anak. Ada yang melakukan metamorfosis, ada yang daur hidupnya itu metamorfosis sempurna, tidak sempurna, dan ada juga hewan yang tanpa metamorfosis loh. Contohnya apa ayo hewan yang tanpa metamorfosis? Ya, sapi, kambing, banyak ya. Nah, di sini ibu mau menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sebelumnya nih anak-anak, ada yang tahu nggak hewan yang tanpa metamorfosis sama yang metamorfosis itu bedanya apa sih? Oke, yang metamorfosis itu jadi hewannya, prosesnya, fasenya itu sangat berbeda. Nah, kalau tanpa metamorfosis, dia sama aja bentuknya, hanya bertambah besar. Contohnya kucing, dia bertambah besar tapi bentuk tubuhnya sama. Ayam, bentuk tubuhnya sama, hanya saja dia bertambah besar. Ya, contohnya apa lagi? Ayo, ada yang bisa sebutin? Nah, anak-anak nih, di metamorfosis ini terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang setiap fasenya itu berubah bentuknya nih anak-anak. Kalau yang tidak sempurna, dia berubah namun perubahannya itu tidak terlalu berbeda. Ya, ada banyak ya anak-anak, contohnya apalagi serangga, itu banyak banget. Nah, di sini contohnya kalau misalnya metamorfosis sempurna itu, ibu mau contohin dulu nih. Contohnya ada kupu-kupu. Karena di dalam daur hidup kupu-kupu itu setiap fase dia bertumbuhnya berbeda ya anak-anak. Berbeda dengan sapi. Kalau sapi dia hanya bertambah besar, tapi dia tetap punya buntut, punya kaki, kepala yang sama. Terus di metamorfosis tidak sempurna itu ada lalat, contohnya kecoa. Karena di dalam daur hidupnya fasenya setiap dia berubah itu sedikit berbeda, tapi tidak berbeda banget sama fase sebelumnya. Kayak ada cacing dan lain-lain, belalang. Nah, di sini coba kita lihat di PPT-nya dulu ya anak-anak. Nah, ini udah ibu jelaskan. Sudah ibu jelaskan juga. Nah, di sini ada yang mau baca enggak nih? Oh, Umu mau baca, boleh Umu. Ya. Ya, di sini Umu anak ibu membaca kalau hewan yang tidak mengalami metamorfosis dalam hidupnya adalah sapi, kambing, ayam, dan lain-lain. Kemudian Nikmah membaca kalau hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu ada kupu-kupu, lebah,
dan lain-lain. Sedangkan Zahra membaca hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu adalah lalat, cacing, belalang, dan lain sebagainya. Oke, pintar-pintar ya anak-anak ibu. Nah, di sini ibu mau menggambarkan daur hidupnya kupu-kupu yang metamorfosis sempurna. Pertama dari telur, kemudian ulat, nih contoh yang tidak sempurnanya ibu ambil daur hidupnya kecoa. Terus yang sempurnanya ibu ambil daur hidupnya kupu-kupu. Kupu-kupu daur hidupnya yang pertama tuh ada telur. Lalu dia jadi ulat. Kemudian jadi kepompong. Kemudian jadi pupa atau kepompongnya itu udah kebuka sedikit. Dia bertambah besar lalu terbuka. Lalu jadilah kupu-kupu. Kemudian kecoa. Pertama tuh ada telur, terus jadi ulat, terus jadi nimfa atau kecoa kecil. Setelah itu baru jadi kecoa dewasa. Gitu anak-anak. Nah, di tidak sempurna ini dia perubahan dari fase 1 ke fase lainnya agak mirip ya. Jadi dari nimfa atau kecoa kecil menjadi kecoa dewasa itu bentuknya sama anak-anak. Berbeda dengan kupu-kupu karena dia awalnya ulat, lalu kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Itu kan sangat berbeda. Dari ulat yang tanpa sayap lalu menjadi kupu-kupu yang bersayap besar. Berbeda sekali ya. Ayo, ada yang bisa bantu ibu sebutin apa aja? Ya, telur, terus ulat, benar. Ya, kepompong, lalu pupa, setelah itu kupu-kupu. Ayo anak-anak, ada yang bisa tidak membuat daur hidup hewan? Boleh apa aja, mau yang metamorfosis sempurna, tidak sempurna, boleh. Ayo, siapa yang mau maju? Oh, Zahra. Oke, Zahra mau membuat daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis sempurna, yaitu lebah. Lebah atau capung ya. Anak-anak, apa kalian sudah memahami mengenai daur hidup hewan? Sudah ya? Oke, di sini nih teman kalian sedang membuat daur hidup hewan. Oke, tunggu ya. Daur hidup hewan capung. Capung itu masuk ke metamorfosis sempurna. Ya, terima kasih Zahra. Pintar ya Zahra, ayo tepuk tangan untuk Zahra. Terima kasih Zahra. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Kita sama-sama sudah mempelajari tentang daur hidup hewan, tentang metamorfosis, dan hewan-hewan yang mengalami dan tidak mengalami metamorfosis. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita pulang, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Doa selesai.
Semoga kita selalu senantiasa diberikan perlindungan, kekuatan, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ya anak-anak, jangan lupa PR-nya dikerjakan dan pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum.